Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, insya Allah dirahmatin muliakan Allah. Kita telah melaksanakan tadarus surah Az-Zariyat sampai dengan 30. Ya, Hah? Ya, insya Allah depan kita lanjutkan surah Az-Zariyat. Bapak dan Ibu, Alhamdulillah guru kita telah berada di tengah-tengah kita. Beliau sebelum subuh sudah meninggalkan rumah menuju tempat taklim yang lain dan alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita dalam cuaca yang kurang bersahabat. Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan materi kajian kita hari ini Surah Aqdul Jain halaman 47. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimak kajian kita, mengerti, menghayati, dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi atas kehadiran Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, Rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilillah amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah بأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وعلمنا تعويل واهدنا إلى سواء السبيل وبالسند متصل الإمام الشيخ محمد نواوي البنتاني الجاوي التناري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأدام النفع في علومه وبكم في الدارين آمين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim. Iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wasallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wasallim jama'atana wa bil khusus jama'ah min ajil muslim min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afatad da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana wafiqna washfi mardana washfi mardana washfi mardana wassahih atsadana wa qawwi a'malana wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Minhajul Muslim Bapak Dr. Fakhruddin Zat MSI, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Minhajul Muslim
yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak dan Ibu yang telah memilih hadir di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim pagi ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Uqudul Ujain fi bayani huququz zaujain. Halaman 47 ya. Betul ya? 46. 46. Baik. Silakan siapa mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qasara ilmur rajuli walakin naba anha fis su'ali fa akhbaraha bi jawabi al mufti falaysa laha al khuruju fa illam yakun dzalika falaha al khuruju lis-su'ali bal 'alaiha dzalika wa ya'si ar-rajulu biman'iha wa mahma ta'allamat ma huwa minal faraidi 'alaiha falaysa laha an takhruja ila majlisi ilmin illa biridahu. Qala Allah Ta'ala fi surat at-tahrimi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ay aqarru bil imani hu anfusakum wa ahlikum ay minan nisa'i wal auladi wa kulli man yadkhulu fi hadzal ismi naran. Qala turjumanu al-Qur'ani Sayyiduna Abdullahi ibnu Abbasin fi ma'na dzalika faqihuhum ay allimuhum syara'i'a al-islami wa addibuhum ay allimuhum mahasina al-akhlaqi wa qila inna ashaddan nasi adaban yaumal qiyamati man jahila ahlahu wa an sayyidina Abdillahi ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullukum ra'in ay hafizun mu'tamanun multazamun
li salahi ma'tumina ala hifzihi fahuwa matlubun bil adli fihi wal qiyami bimasalihihi wa mas'ulun an ra'iyatihi fil akhirati fa in waffa ma alaihi minar ri'ayati hasala lahul hazu al-awfaru wa illa talabahu kullu ahadin minhum bihaqqihi fil akhirati fal imamu al-a'zamu au naibuhu ra'in fahuwa waliyun alaihim wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi hal ra'a huquqahum aw la warrajulu ra'in fi ahlihi ay zawjatihi wa ghairiha wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi hal wafahum huquqahum min kiswatin wa nafaqatin wa ghairihima kahusni ushratin aula wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha bihusni tadbiri al-ma'ishati wan nushi lahu wasyafaqati wal amanati wa hifzi nafsiha wa malihi wa atfalihi wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha hal qamat bima 'alaiha aw la. Ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, meskipun belum selesai, kita bahas apa yang barusan Ibu Bapak baca. Apa yang barusan Bapak Ibu baca itu adalah menjelaskan kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya. Apa kewajibannya? Mengajarkan prinsip-prinsip pokok dalam hidup beragama. Jadi seorang suami mesti mengajarkan apa yang penting dalam beragama. Gitu. Rukun-rukun agama, pokok-pokok agama. Kalau nggak bisa, gitu, maka sekarang nih, wa in qasara ilmu rajuli, dan jika pendek ilmu laki-laki itu, maksudnya kalau ilmu suaminya tidak mencukupi untuk mengajarkan pokok-pokok agama kepada istrinya, walakin akan tetapi naba'an hafiz su'al, dia menjadi pengganti daripada istrinya visual dalam menanyakan ilmu. Kedengeran? Jadi kalau suaminya tidak punya kemampuan mengajarkan hal-hal yang terkait dengan pokok-pokok agama, suami nanya kepada orang alim. Visual dalam menanyakan ilmu katanya. Fahbaroha, lalu dia menceritakan kepada istrinya, bijawabil mufti katanya, tentang jawaban mufti. Jadi kalau suami tidak tahu, tidak bisa menjelaskan soal-soal agama kepada istrinya, maka dia bertanya pada orang alim di lingkungan situ. Jawaban dari orang alim itu diteruskan kepada istrinya. Bisa tangkap? Falaisa lahal khuruj, maka tidak boleh bagi istrinya keluar menuntut ilmu. Kalau sudah diwakili oleh suaminya, maka cukup suaminya yang bertanya kepada orang alim. Nah, suami itu mengajarkan kepada istrinya. Kadang-kadang
Persoalannya tidak semua suami kayak begini. Tidak semua suami punya pengalaman, punya wawasan, keilmuan yang luas. Sehingga tidak bisa menjalankan fungsi sebagai guru bagi istrinya, bagi anaknya. Jadi masalah. Kalau diwakili oleh suaminya, setiap dia belajar kemudian diserahkan pada istrinya, itu yang paling aman. Persoalannya adalah tidak setiap suami bisa melakukan itu. Karena tugasnya, karena pekerjaannya, karena kesibukannya. Nah, fa'ilam yakun dzalika, maka jika suaminya tidak demikian, falahal huruj, maka boleh istrinya keluar lisual, untuk menanyakan ilmu itu pada orang alim. Jadi kalau suaminya nggak mampu, nggak bisa, maka istrinya diperkenankan belajar. Kedengeran? Jadi kalau suami nggak bisa menjalankan fungsi sebagai guru, menjelaskan ilmu tauhid, menjelaskan ilmu fikih, menjelaskan Quran, hadis, tasawuf, dan lain-lain, maka suami mesti mengizinkan istrinya keluar rumah belajar di Minhajul. Itu maksudnya. Jelas? Nah, fa'ilam yakun dzalika fala khuruj, katanya. Maka jika suaminya tidak demikian, maka boleh istrinya keluar untuk menanyakan ilmu. Kayak ibu-ibu, karena suami ibu tidak semuanya bisa menjalankan fungsi ini, maka ibu diperkenankan, malah disuruh oleh suaminya untuk belajar. Yang bagus, istrinya ngaji, suaminya ikut ngaji. Diam aja. Jadi dua-duanya ngaji. Gitu. Yang bagus gitu. Karena kalau istrinya pinter, suaminya nggak pinter, gitu, kurang bagus, tidak sekafaan, tidak sederajat. Itu sebabnya majelis ilmu ini menjadi penting. Menyelenggarakan fasilitas buat orang belajar ilmu-ilmu Islam menjadi penting. Itu ya. Bal alaiha dzalik, malah wajib kepada istrinya keluar thalabul ilmi itu. Jadi kalau suaminya nggak mampu, tidak punya kemampuan untuk mengajarkan ilmu-ilmu Islam, wajib bagi istri belajar ilmu. Jadi buat alasannya seperti ini, maka ibu keluar rumah belajar ke Minhajul jadi wajib. Karena suami tidak bisa menjalankan fungsi pengajaran kepada istrinya. Wa ya'sir rojul, dan durhaka seorang suami biman iha, jika melarang istrinya keluar rumah untuk belajar ilmu. Kedengeran? Jadi kalau suaminya melarang istrinya belajar ilmu di Minhajul, suaminya dosa. Wa mahma, dan bila mana istri itu ta'allamat, telah belajar, mengerti ilmu, ma huwa minal faraid, ilmu-ilmu yang termasuk yang fardu-fardu, rukun sholat, rukun puasa, rukun zakat, rukun haji, rukun sedekah, gitu. Mesti bisa, katanya. Kalau dia mengerti, minal faraid alaiha, terhadap istrinya itu, falaisa laha an takhruja ila majlis ilmin, katanya. Maka tidak boleh kepada istrinya keluar pergi ke majelis ilmu illa biridahu, kecuali dengan ridho suaminya. Kalau suaminya mampu, maka nggak boleh istrinya pergi keluar rumah belajar ilmu. Gitu. Kedengeran? Itu. Pertanyaannya, mana dalilnya? Gitu. Mana dasar hukumnya? Suami itu harus bertanggung jawab atas kelangsungan agama istrinya. Ini ayatnya. Qala Allah Ta'ala berfirman fi surat At-Tahrim, di dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yakni katanya,
aqarru bil iman, orang yang telah mengikrarkan diri dengan beriman. Ku anfusakum, jagalah diri-dirimu. Jadi Allah memerintahkan agar setiap suami menjaga dirinya. Wahlikum, dan menjaga keluarganya. Jadi suami diwajibkan menjaga dirinya, menjaga istri dan anak-anaknya di bawah tanggung jawab dia. Aiminan nisa, yakni daripada istrinya. Wal aulad, anak-anaknya. Wa kulli ma yadkhulu fi hadzal ism, dan semua orang termasuk pada nama ini. Jadi seorang suami punya kewajiban menjaga dirinya, menjaga istrinya, menjaga anaknya, dan orang yang berada di rumah itu di bawah tanggung jawab suami. Dari mana? Dari apa menjaganya? Naron, dari api neraka. Jadi seorang suami itu menjadi suami bukan cuma sekedar mendampingi istri, gitu. Bukan cuma sedang-sedang dengan istri, tapi punya kewajiban menyelamatkan dirinya, istrinya, anaknya agar tidak masuk neraka. Diam aja. Jadi suami itu bertanggung jawab bagaimana istri anaknya masuk surga. Itu sebabnya nikah bukan cuma duduk bersanding di pelaminan, disaksikan orang banyak, tapi juga mesti punya komitmen, punya tanggung jawab, punya keterikatan. Suami begitu mengucapkan saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin dibayar tunai, gitu. Maka dia bertanggung jawab atas keselamatan dirinya, istrinya, dan anaknya agar tidak masuk neraka. Jelas? Tuh. Kalau begitu, suami mesti belajar. Belajar ilmu-ilmu pokok dalam Islam. Istri harus belajar. Kalau suaminya nggak bisa mengajarkan, istri juga mesti belajar. Anak juga mesti diajarin. Di sini pentingnya ilmu Islam itu. Di sini pentingnya tauhid. Di sini pentingnya ilmu fikih. Gitu. Orang diajarkan ilmu tauhid, diajarkan bagaimana mengenal Allah. Seperti apa Allah, zatnya, sifatnya, af'al, perbuatannya, itu ilmu tauhid. Diajarin juga ilmu fikih, bagaimana ibadah pada Allah. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, umrah, sedekah, jual beli, diajarin. Mesti tahu itu. Itu sebabnya orang Islam mesti pinter. Diam aja. Jangan nggak berbelajar. Jangan diem di rumah. Belajar. Menurut saya bersyukur ada Minhajul. Ya, dikasih kesempatan. Setiap Ahad pagi belajar ilmu-ilmu Islam. Dari mulai tauhid, fikih, tafsir, hadis, tasawuf. Diajarin setiap Ahad. Kalau nggak mau belajar rugi. Tinggal datang, duduk, dengerin. AC-nya adem. Karpetnya empuk. Airnya banyak. Speakernya kenceng. Gurunya didongdong. Kalau ibu bapak tinggal di dusun, di kampung, di daerah, kita yang datang ke rumah guru. Kita datang ke pengajian, ke rumah kiai itu, ke pondok pesantren. Kalau sekarang, tuh, ya, gurunya didongdong kemari. Kalau di kampung, gayung nyamperin tempayan. Kalau di Minhajul, tempayannya didongdong. Tinggal nyendok. Masih ogah, rugi dong. Paham? Sayang kalau nggak menyendok ilmu. Banyak itu. Ilmu nggak akan selesai. Satu kitab ini selesai, kitab lain masih ada lagi. Masih banyak kitab, ratusan kitab. Kedengeran? Tafsir, banyak tafsir. Tafsir klasik, tafsir modern, tafsir kontemporer. Ya. Fikih banyak. Gitu.
Dari yang klasik sampai yang modern sampai yang kontemporer katanya. Ada mausu'ah, ada ensiklopedi fikih Islam. Banyak. Yang dibahas banyak gitu. Jadi jangan kecil hati. Asal mau datang aja ke Minhajul, ada ilmu. Kedengeran? Kita kadang-kadang suka kurang adil. Belajar bahasa Inggris 5 juta 2 bulan mau bayar. 8 kali ketemu. Diem aja nih. Ngaji di Minhajul duduk doang kagak bayar. Dikasih makanan. Masih pura-pura bidong. Ya. Kalau gitu gimana? Beruntung punya Minhajul. Bersyukur. Bisa tangkap ya? Terus di sini ada tafsirnya nih. Apa tafsirnya? Qala tarjumanul Quran Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas telah menyampaikan penjelasannya Sayyidina Abdullah bin Abbas fi makna dzalik, tentang makna ayat itu katanya. Jadi Ibnu Abbas itu ahli tafsir di zaman Nabi dan kepakarannya di dalam tafsir di zaman Nabi diakui. Apa katanya? Kata Ibnu Abbas, faqihuhum, ajarkanlah ilmu fikih kepada mereka. Maksudnya istri itu mesti dikasih tahu, nih ilmu fikihnya begini. Begini cara mandi, begini cara wudhu, begini cara sholat, begini cara puasa. Gitu. Ini rukunnya ini, sunnahnya itu. Kedengeran? Gitu katanya. Ai alimuhum syariat Islam katanya. Syariat Islam. Ajarkanlah kepada mereka tentang syariat Islam. Wadibuhum, dan ajarkanlah adab kesopanan, katanya. Sopan santun kepada istri. Ai alimuhum mahasinal akhlak. Ajarkanlah istrimu akhlak yang bagus. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada Quran, akhlak kepada suami. Kedengeran enggak? Akhlak kepada anak, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada orang tua. Banyak ilmunya. Kalau gitu gimana? Tanggung jawab suami bukan cuma memberi nafkah, tapi juga menjadikan istrinya cerdas. Diam aja. Iya benar. Jadi bukan cuma mesam-mesem doang tuh suami. Ya. Mesti bikin cerdas istrinya, bikin cerdas anaknya. Gitu. Kalau dia nggak bisa mencerdaskan istri anaknya, bawa anaknya, bawa istrinya belajar. Gitu. Kedengeran? Tuh. Kalau perlu ongkosin. Besok Ahad ngaji ya di Minhajul, di ongkos ini. Ini bajunya. Ini kerudungnya. Ini sendalnya. Ini tasnya nih. Ya Allah. Ongkosnya sekalian. Kedengeran nggak? Iya. Itu. Bener Ibu. Ya. Kalau suami mau begitu, nggak rugi dia. Karena kalau istrinya pintar agamanya, yang senang suaminya. Nyautin di mana tuh? Iya. Suaminya senang. Kenapa? Istrinya tahu bagaimana menyikapi suami. Gitu. Bagaimana menghormati suami. Bagaimana menghargai suami. Kalau ngerti agama. Kalau nggak ngerti agama, cuek aja sama lakinya. Suami pulang, nyender aja. Sambil megang remote. Red, red, red. Kedengeran? Kalau nggak megang remote, ngutrek aja baca YouTube. Suami hormatin. Kedengeran? Tuh. Kalau suami datang bangun, gitu. Sambut dia. Suami bilang Assalamualaikum, ibu sudah siap tuh. Jadi ibu mesti siap. Kalau suami nanti pulang, tuh. Bagaimana siapnya? Udah dandan. Diam aja. Dandan biar rapi. Pakai lipstik. Diam aja.
Iya, pakai minyak wangi. Ini bener Ibu. Pak Ustadz minyak wangi kita tiap hari dipakai lama-lama habis, dibeliin lagi ntar. Jangan suami pulang apok aja. Aromaterapi terus. Balsem aja, jangan. Pakai minyak wangi. Ini bener ini. Ini bukan cuma pengantin baru, bukan. Pengantin lama juga. Nabi Muhammad meskipun sudah umur 50 tahun, manggil istri dengan sangat lembut, dengan halus. Romantis. Bahkan ada hadis Nabi suka mandi bareng sama istrinya Siti Aisyah. Luar biasa. Romantis Nabi itu. Siti Aisyah kalau Nabi pulang dari masjid habis Isya udah dandan. Tuh. Nabi begitu lihat istri udah cantik, ya Allah. Siapa nggak betah tinggal di rumah? Kedengeran nggak? Bikin suami betah di rumah. Kerasan gitu. Kata suami ibu, saya kalau pergi jauh-jauh pengen buru-buru pulang. Kenapa? Ingat kamu. Kedengeran nggak? Ya mesti begitu. Biar dia selalu pengen pulang terus. Ingat itu istrinya. Kenapa diajarin adab? Adab ya. Gitu. Wakila dan dikatakan, Inna asyaddan nas adzaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang paling berat katanya. Manusia nanti dapat siksaan pada hari kiamat. Man jahila ahlahu. Orang yang membuat bodoh istrinya. Kedengeran nggak? Jadi suami kalau membiarkan istrinya bodoh, nggak belajar ilmu Islam, paling gede itu dosanya, paling berat siksanya. Ya Allah. Jelas? Kalau gitu gimana? Ada kewajiban suami pada istrinya. Tanggung jawab kewajiban suami pada istrinya, pada anaknya. Satu, mencerdaskan istri dan anak dalam ilmu-ilmu Islam. Tuh, mesti cerdas dia. Istri cerdas, anaknya cerdas, pinter. Ilmu-ilmu Islam ada dua macam. Ilmu yang ditransfer, al-ulum an-naqliyah. Ilmu yang ditransfer dari Allah. The transfer sciences. Apa itu? Antara lain Al-Quran. Dia istrinya mesti bisa baca Quran. Istrinya, anaknya mesti ngerti Quran. Kedengeran? Itu ilmu langsung dari Allah tuh. Yang kedua, al-ulum al-aqliyah. Ilmu-ilmu hasil olah akal. Oleh akal manusia. Apa misalnya? Ilmu fikih. Ilmu fikih asalnya dari Quran, terus ada unsur akalnya itu, ijtihadnya ulama. Ada qawaidul fiqhiyahnya, ada teorinya, ada metodenya, ilmu fikih. Mesti ngerti itu istrinya. Tauhid. Mesti tahu istri dan anaknya itu Allah sifatnya seperti apa, Allah perbuatannya seperti apa, gitu. Mesti tahu tuh istrinya. Ilmu tasawuf. Kalau sudah tauhidnya bagus, ajarin ilmu tasawuf. Bagaimana mendekatkan diri pada Allah, bagaimana bisa
ya qarib, ya taqarrub kepada Allah. Yang ketiga ilmu akhlak. Akhlak banyak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, kepada sama muslim. Mesti itu. Kedengeran? Jadi Islam luar biasa tuh mengajarkan kemajuan. Jangan dibiarkan istri dan anaknya itu nggak ngerti agama. Ini tadi nih. Kalau nggak ngerti agama dan suaminya membiarkan, kata Nabi, in asyaddan nas adzaban yaumal qiyamah man jahil ahlahu. Orang yang paling keras azabnya nanti di hari kiamat, orang yang membiarkan istri anaknya bodoh. Nggak ngerti agama. Kalau sampai di sini, bersyukur punya minhajul. Benar gitu ya. Orang RW 5 mesti bersyukur. Kenapa ada minhajul, ada al-jihad gitu. Sayangnya RW 5-nya cuma dikit. Yang banyak orang lain. Sayang. Kenapa? Biasa tuh di mana-mana. Kalau gitu mesti Pak. Jadi ketua RT, ajak tuh warganya ngaji. Amin. Ketua RT bukan cuma urusan administrasi. Administrasi itu kan soal-soal yang rutin. Bukan cuma mensejahterakan jasmaninya, tapi rohaninya mesti diajarin. RW juga gitu. Diam aja nih. Mana Pak RT? Benar. Bukan cuma ngurusin surat-surat doang. Ajak tuh, gitu. Coba Bapak bayangin kalau satu RW 5, ada berapa RT nih? 16. 16 RT. Kalau satu RT 10 orang aja, bludak di masjid. Sampai keluar-luar nggak apa-apa. Di atas banyak. Jelas? Betul. Dia ada tanggung jawab dia. Nggak ada di peraturan Pemda DKI. Itu kan urusannya dunia. Karena agama juga mesti dipentingkan. Karena kalau dunianya bagus, agamanya nggak bagus, kacau. Jelas? Jadi bahaya kalau nggak beragama. Kita lihat lagi. Wan Sayyidina, dan dari Sayyidina Hiya, katanya. Siapa nih? Abdullah ibn Umar. Kalau tadi Abdullah bin Abbas, karena Abdullah bin Umar. Kalau Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Ya, Abbas itu paman Rasulullah. Jadi Ibnu Abbas adalah sepupu Rasulullah. Kalau ini Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Ini sahabat ini pernah dipuji Nabi. Kalau kamu mau tahu seperti apa akhlak saya, lihat Ibnu Umar. Lihat nih Abdullah bin Umar. Akhlaknya bagus. Radhiyallahu anhuma, dari Nabi besar Muhammad SAW, Nabi SAW, annahu qala, Nabi bersabda, kullukum ra'in, tiap-tiap kamu sekalian adalah pemimpin. Suami pemimpin bagi istri dan anaknya. Kedengaran? Ai hafidhun mu'tamanun, katanya. Yani orang yang memelihara, lagi dipercaya. Multazamun, yang diwajibkan. Lisalahi ma'tumin ala hifdhihi. Untuk kebaikannya apa-apa yang telah diamanati atas pemeliharaannya. Maksudnya gimana? Begitu suami bilang kepada mertuanya, disaksikan orang banyak, saya terima nikahnya dan kawinnya, Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pada saat itu, tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup istrinya dan anaknya dipikul oleh suaminya tadi. Kedengeran nggak? Dia bertanggung jawab tuh, gitu. Sampai di akhirat. Jadi nggak gampang tuh nikah tuh. Bukan cuma sekedar nikah, tapi juga punya tanggung jawab agama. Fahuwa matlubun bil adl. Maka dia, suami itu katanya,
dituntut untuk berlaku adil. Yang kedua nih sekarang. Ini ngaji kayak gini emang kuping pengeng. Wajib berlaku adil. Jadi suami wajib adil. Kepada istrinya, kepada anaknya. Bagaimana adil kepada istri? Kalau istrinya 4, ya, yang maksimal aja. Ntar dulu. Kalau istrinya 4, dia mesti adil ya. Adil ada 3 macam. Satu, al-adlu fin nafaqah. Adil dalam hal nafkah. Misalnya istrinya 4. Belum tentu disebut adil tuh. Kalau 10, 10, 10. Sama-sama 10. Belum tentu adil. Kenapa? Boleh jadi istri pertama anaknya 5. Istri kedua anaknya 3. Istri ketiga anaknya cuma 2. Istri keempat 0. 0 itu baru nikah kemarin. Kalau 10, 10, 10 nggak adil dong. Ya kan? Kenapa nggak adil? Yang anaknya 5 bebannya berat. Yang nggak punya anak bebannya 0. Itu. Kalau dikasih 10, 10 nggak adil. Itu sebabnya mesti keadilan yang bersifat substantif. Jadi tidak boleh adil. Nah, ini mesti adil substantif nih. Bukan adil distributif. Nah, ada yang adil distributif namanya. Nah, bukan ini. Mesti ini. Distributif itu 10, 10, 10, 10 sama. Jadi mesti adil nih seorang suami. Yang kedua, afdil dalam menginap. Mabit. Misalnya diputuskan istri 4, 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari. Kedengeran? Artinya begitu udah 2 hari di rumah istri pertama, pindah. Kedengeran nggak? Begitu 48 jam pindah ke istri kedua. Apapun alasannya pindah-pindah. Itu jatahnya istri kedua. Diam aja. Begitu istri kedua udah 2 hari, pindah lagi istri ketiga. Pindah lagi istri keempat begitu. Yang terjadi biasanya nggak begitu. Misalnya istri cuma 2. Istri pertama sehari. Istri kedua 2 bulan. Nggak adil dong. Kedengeran? Nggak boleh gitu. Ya. Yang ketiga. Adil dalam hal kasih sayang. Ini belum tentu bisa nih. Nggak bisa. Gimana nggak bisanya? Kok Nabi bisa? Bisa. Nabi karena Nabi itu nikah atas bimbingan Allah. Bukan karena syahwat hawa nafsu. Sekali tempo Siti Aisyah datang bersama istri yang lain. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, tunjukkan siapa di antara kami wanita yang paling kau cintai. Nabi diam sebentar. Tanya lagi, tunjukin ya Rasul, siapa nih kami yang paling kau cintai? Nabi diam aja. Tunjukkan ya Rasul, katanya, siapa kami yang Anda cintai? Begini ya, kamu pulang aja deh sekarang. Pulang ke rumah masing-masing, nanti sepekan lagi datang baik lagi sini. Nanti saya kasih tahu siapa yang paling saya cintai. Pulang nih. Besoknya Nabi datang kepada Siti Aisyah, dikasih tuh emas. Emas, ya jangan bilang-bilang ya. Datang lagi kepada Hafsah, kasih lagi emas. Beratnya, besarnya, ukurannya, modelnya, karatnya sama.
Jangan bilang-bilang ya. Katanya kesukaan yang satu lagi, kasih lagi, besar, berat, karatnya sama, modelnya sama, nilainya sama. Jangan bilang-bilang. Semua udah dikasih. Nah sepekan kemudian datang nih utusan itu bersama yang lain. Ya Rasul, siapa di antara kamu yang paling Anda cintai? Kata Nabi, wanita yang paling saya cintai yang saya kasih emas. Paham nggak itu? Kata Siti, kalau gitu saya dong. Gitu. Hafsah bilang saya. Jadi semuanya merasa disayang Rasulullah. Dan begitu tidak semua orang bisa. Paham ya? Kalau begitu gimana? Kalau nggak bisa adil, kata Allah, fa'ilam ta'dilu fawahidatan. Kalau kira-kira nggak unggulan, nggak bisa adil, satu aja dah. Satu juga nggak habis-habis, bulak-balik, dibulak-balik, diputar-putar, didandanin, nggak habis-habis sudah. Kedengeran nggak? Baik, kita lanjut lagi. Wal qiyam bimasalihi, dan katanya menjalankan dengan berbagai kemaslahatan. Jadi seorang suami harus mewujudkan kemaslahatan. Mewujudkan kemaslahatan. Bagaimana hidup keluarganya maslahat, penuh dengan kebaikan. Maslahat, bagaimana nyenengin istrinya, bagaimana nyenengin anaknya, bagaimana mensejahterakan anak dan istrinya. Biar senang dia. Itu. Kedengeran? Itu sebabnya kalau suami punya komitmen bagaimana membahagiakan istri anaknya, setiap dia keluar rumah untuk mendapatkan rezeki dengan usaha yang halal, ibadah. Jelas? Itu. Suami keluar rumah mencari nafkah, itu agar istri bisa makan dengan cukup, anaknya juga bisa makan dengan baik, bisa beribadah dengan baik, menutup auratnya. Jadi ibadah tuh suaminya. Jelas? Terus katanya, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan diminta pertanggungjawabannya tentang pemeliharaannya. Tuh. Bagaimana dia memelihara, menjaga istrinya. Bagaimana dia mengarahkan anak dan istrinya. Ditanya sama Allah di akhirat. Kedengeran? Emang ngaji sama saya ngantuk. Kedengeran ya? Saya kan kalau ngajar nggak beberekan. Kalau kurang-kurang sabar, pules. Dan di mana-mana. Saya nggak akan berubah karena modelnya begini. Beda dengan kalau khutbah ya. Kalau khutbah memang mesti lain ya. Kalau khutbah Jumat dan lain. Mudah-mudahan sabar ya. Masih kuat nggak? Kapan dia ditanya nih, diminta pertanggung jawabnya nih katanya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, akan diminta pertanggungjawaban tentang pemeliharaannya fil akhirat, di akhirat. Tanya nanti si suami itu oleh Allah, kamu arahkan kemana istrimu? Kamu arahkan seperti apa anak-anak? Fa in waffa, maka jika ia memenuhi ma'alaihi minar riayah, apa yang wajib kepadanya yaitu memeliharanya dengan baik, hasalalahul hadzul aufar, maka berhasil baginya akan keberuntungan yang sempurna. Jadi kalau suaminya memang menjalankan tugas dengan baik, mensejahterakan istri anaknya secara lahir batin, maka dia mendapatkan al-hadzul aufar, keberuntungan yang sangat besar. Wa illa, jika tidak, kalau dia tidak menjalankan itu fungsinya, talabahu, maka akan menuntut kepadanya kullu ahadin, setiap orang minhum di antara mereka, bihaqihi, dengan haknya fil akhirat. Jadi nanti istrinya akan nuntut. Saya nggak ngerti karena bapak nggak ngajar, karena kamu nggak ngajarin saya. Coba. Kedengeran nggak?
kata istrinya. Saya nggak ngerti agama karena bapak nggak ngajar saya agama. Tuh, kedengeran? Itu sebabnya saran saya, kalau bapak ibu menyekolahkan anak di sekolah umum, belum cukup. Meskipun di sekolah umum ada pendidikan agama. Seminggu paling 2 jam. Itu nggak cukup. Mesti ditambah dengan pendidikan agama di rumah. Gitu. Kalau di rumah nggak bisa, ajak ke Minhajul. Nanti saya sarankan Minhajul bukan cuma majelis taklim hari Ahad aja. Bikin pengajian khusus. Gitu. Ya, pendidikan khusus buat orang tua yang ingin mengajarkan anaknya privat. Gitu. Boleh diajari. Nanti kan ada Ustaz Hanan, Ustaz Baihaqi, Ustaz yang lain-lain. Kalau saya waktunya udah nggak ada. Kedengeran? Ajarin bagaimana anak kita bisa baca Quran. Bagaimana anak kita ngerti sholat, puasa, zakat, haji, ibadah. Ngerti tauhid dengan baik, ngerti akhlak dengan bagus. Itu, sekolahin. Misalnya nih, anak ibu sekolah pagi sampai jam 12 dan zuhur. Ntar habis asar, sekolahin dia Minhajul. Suruh belajar dia. Udah ada belum Minhajul? Udah ada. Bikin. Sediakan fasilitas itu. Kalau enggak, anak kita lebih hafal HP dibandingkan Nabi Muhammad. Kedengeran? Lebih hafal Ronaldo dibandingkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kedengeran? Kenapa? Kita kurang gitu, kurang peduli. Jelas? Nah, sekarang kita lanjut nih. Wal imamu, maka imam. Tadi suami. Sekarang imam. Ya, silakan Ibu. Al-a'zam aw naibuhu, imam yang paling besar siapa? Kepala pemerintahan, kepala negara. Aw naibu atau wakilnya. Ra'in adalah orang yang memimpin katanya. Fahuwa waliyun alaihim. Maka dia adalah memimpin negaranya, rakyatnya. Nah, sekarang kalau tadi suami, sekarang kewajiban negara. Kepala pemerintahan atau kepala negara. Apa itu? Mensejahterakan rakyatnya. Kedengeran? Wajib dia. Bagaimana rakyatnya sejahtera? Bagaimana rakyatnya itu hidupnya makmur? Bukan cuma makmur ekonominya, tapi juga sejahtera agamanya. Kedengeran? Iya. Kalau negara kejauhan deh, ketua RW dah. Yang deket aja dah. Ketua RT, ketua RW mesti bisa mensejahterakan warganya. Tuh. Maaf ya, jangan marah ya. Bukan cuma ngurusin urusan-urusan duniawi aja. Bikin warganya sejahtera. Sejahtera secara lahir batin. Gitu. Batinnya sejahtera dia. Tuh. Kalau batinnya sejahtera, lahirnya juga sejahtera, makmur, nggak ada kerusuhan, nggak ada tawuran, nggak ada perceraian, nggak ada keributan. Masyarakat hidupnya tentrem. Kenapa? Karena pemimpinnya dan rakyatnya, warganya hidup bersama-sama untuk membangun kesejahteraan. Dengeran? Jadi bukan cuma sekedar naikkan per bulan itu. Bukan cuma dikirimin transfer per bulan, bukan. Ada tanggung jawabnya. Gitu. Pemimpin itu mesti punya 2 tanggung jawab. Tanggung jawab duniawi dan tanggung jawab ukhrawi. Kedengeran? Coba baca kitab fikih siasa Ibnu Taimiyah. Mesti begitu. Gitu. Fahuwa waliyun alaihim. Wahwa mas'ulun an ra'iyati.
Dan setiap pemimpin negara sampai tingkat yang paling rendah itu akan diminta pertanggungjawabannya tentang rakyat yang dipimpinnya. Kedengeran? Loh. Jadi kalau orang merebutkan kedudukan itu, jangan lupa ada tanggung jawab situ. Kedengeran? Hal ro'a hukukohum. Apakah si pemimpin negara itu, pemimpin pemerintah ini telah memberi hak-hak mereka, hak rakyatnya. Jadi mesti yang kelima nih, wajib memelihara dan menghargai hak-hak rakyatnya. Ini Syekh Nawawi itu hidupnya tahun 1800-an. Kita belum lahir udah ada nih. Republik belum ada, udah ngomong begini dia. Kedengeran nggak? Artinya apa? Soal kepemimpinan itu soal yang universal. Ada sejak zaman dulu. Jadi, kalau dalam konteks ini, setiap pemimpin mesti bertanggung jawab. Beneran ya? Itu sebabnya, kalau dalam Islam ya, jabatan nggak boleh diperebutkan. Jabatan itu diamanahkan. Kedengeran? Tuh. Jabatan itu amanah. Kan ada hadisnya kan? Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah katanya, kenapa Anda tidak menjadikan saya pemimpin? Kenapa Anda tidak ngasih saya jabatan? Seperti si Anu. Nabi samperin tuh. Sahabat itu dipegang bahunya. Innaka dhaif. Kamu lemah katanya. Jabatan itu amanah. Jangan diminta. Apalagi diperebutkan. Tapi kalau kamu dipercaya, diamanahin, jalankan sekuat tenagamu. Allah akan belain kamu. Baca hadisnya. Diam aja nih. Jadi berbeda dengan yang terjadi di masyarakat. Sekarang orang jor-joran. Bener nggak? Yang penting jadi nih. Duit minjem sana, minjem sini. Saya rasa jadi. Ntar begitu jadi, bagaimana nyari balikin itunya? Kedengeran? Jadi kalau gitu gimana? Ya, kalau ngikutin hadis Nabi, kalau kamu diamanahi, dipercaya oleh masyarakat untuk memikul jabatan tertentu, laksanakan sekuat tenagamu. Allah akan membela dan nolong kamu. Amin. Ya Rabbal, gitu katanya. Alhamdulillah. Tandain dulu ya, sampai halaman 49 ya. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, materi kajian kita tentang kewajiban suami terhadap istri, kewajiban pemimpin terhadap rakyatnya, sekecil apapun pemimpin itu akan bertanggungjawabkan ya di dunia dan di akhirat. Dan pemimpin itu tidak perlu diperebutkan karena akan bertanggungjawabkan apa yang dilaksanakan. Bapak dan Ibu masih ada kesempatan, diberikan kesempatan untuk menanyakan kaitan dengan materi kajian kita hari ini mengenai kewajiban seorang suami terhadap istri, kewajiban pemimpin sekecil apapun tingkatnya terhadap masyarakat rakyat. Silakan. Silakan yang mau bertanya, Ibu-ibu. Belum ada Bapak dan Ibu? Kalau nggak ada berarti udah ngerti. Berarti udah sayangkan ya kajian besok. Sama bingung. Mana? Hanya apa nih? Sebelum Ada itu. bertanya yang lain untuk kajian besok,
ada dari Asalam gurunya tetap Pak Trisno dan katanya akhir tahun ada soto Semarang ya, ya makan bersama iftar jamain ya hari Sabtu tanggal 28. Selanjutnya ya ba'da asar jam 16 sampai 17.30. Selanjutnya mengenai kajian kita besok adalah mengenai Muhtadil Al-Hadis ya tanggal 29 ya 29. Jadi 28 di Asalam, 29 di Minhajul Muslim. Dan untuk Bapak dan Ibu ketahui, di Asalam itu 1 bulan sekali. Di eh, Nurul Mukmin sebulan sekali. Alhamdulillah di Minhajul Muslim itu 1 minggu sekali. Berarti 1 bulan antara 4 kali dan 5 kali. Jadi Alhamdulillah. jangan sia-siakan hari Ahad pagi. Amin. Silakan. Ya Bu Haja. Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, Pertanyaan saya, Pak, kalau suami tidak mengajarkan istri untuk hal-hal yang pintar dalam beragama, misalkan si istrinya belajar dan pintar, sementara si suaminya maksudnya bukan orang yang baik begitu, Pak. Nanti apakah si suami itu akan mendapat eh, pahala atau kebaikan dari yang si istri itu pelajari, Pak? Kedua pertanyaan saya, Pak, di dalam Islam itu ada nggak, Pak, seperti orang agama lain itu maksudnya seperti reinkarnasi. Kalau misalkan sudah wafat nanti akan hidup kembali ke dunia. Terima kasih, Pak. Ya, kalau si istri aktif belajar ilmu-ilmu Islam, ya, belajar ke Minhajul, sementara suaminya tidak aktif, tapi aktivitas si istri itu atas saran perintah dari suaminya, suaminya dapat pahala. Jadi kalau ibu pergi ke Minhajul atas perintah suami, itu atas arahan suami, maka suami dapat pahala. Pertanyaannya, kalau suaminya nggak iyeng, masa bodoh aja, lu ngaji kayak nggak ada urusan. Nah, suaminya tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami. Nanti dia ditanya sama Allah. Dosa ibu. Gitu. Kenapa dia tidak mengarahkan? Tadi, ku anfusakum wa ahlikum nara. Dia tidak melaksanakan fungsi itu. Gitu. Sekarang kalau udah kadung gimana? Kan gitu. Kalau sudah terlanjur, suaminya tidak punya perhatian terhadap istrinya agar belajar ilmu Islam, ibu mesti ngasih tahu. Ajak dia. Gitu. Bang, Ahad pagi ngaji nyok. Gitu. Sama-sama. Ajak ke sini. Gitu. Diajak nggak mau, dibujuk. Diarahkan. Gitu. Sampai mau. Gitu. Bisa tangkap ya? Terus apakah di Islam ada reinkarnasi? Nah, reinkarnasi itu sistem agama lain. Saya tidak nyebutnya. Yang pasti Islam tidak mengenal reinkarnasi. Setiap lahir bayi atas kehendak dan kuasa Allah. Gitu. Bayi yang lahir itu adalah ruhnya berbeda. Dalam hadis nanti ketemu ya. Seorang manusia diciptakan Allah 40 hari pertama berbentuk nutfah. 40 hari kedua berbentuk alaqah. Nutfah itu setetes air. 40 hari kedua berbentuk segumpal darah. 40 hari ketiga berbentuk segumpal daging mudghah. Setelah 120 hari, maka Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh yang diambil dari alam arwah. Ruhnya berbeda dengan ruh yang lain-lain. Kalau reinkarnasi, ruhnya si A
bisa pindah ke jasad orang lain. Jadi berbeda. Karena berbeda, ya kita tidak perlu meniru orang lain. Kita punya ilmu sendiri, punya pengetahuan sendiri, punya dasar sendiri. Gitu. Kalau agama lain, itu reinkarnasi itu sampai sempurna. Ruhnya itu aja. Tuh. Jelas? Gitu ya. Coba lagi. Silakan. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf tadi kalau saya nggak dengar, kalau salah sampaikan mohon maaf. Kedudukan dalam Islam tidak boleh diperebutkan. Sedangkan di lingkungan kita, maaf nih kalau tidak pas. Ada ketua RT, ketua RW, dan mungkin RM kan juga presiden itu kan tetap seperti kompetisi. Kemudian pertanyaan idealnya seperti apa yang tidak boleh diperebutkan? Gini Pak, sistem demokrasi yang berkembang di Indonesia sejak setelah Orde Lama, jadi Orde Baru, Orde Reformasi, sampai sekarang. Itu mengalami pergerakan perubahan yang begitu signifikan. Sistem konstitusi juga berubah. Dari Undang-Undang Dasar yang tahun 45 disempurnakan. Gitu, ya. Dari model presiden dipilih MPR. Benar nggak? Dulu. Terus presiden dipilih langsung rakyat. Akibatnya gimana? Karena presiden dipilih rakyat, maka anggota DPR, ketua RT, ketua RW mesti punya visi misi. Gitu. Supaya bisa dipilih. Gitu. Model kompetisi. Gitu. Ada debat. Kan debat presiden, debat ini, debat itu, debat macam-macam. Dalam Islam ada namanya ahlul halli wal aqdi. Jadi sistem politik Islam itu ada sistem politik barat. Nah, kita mengenal debat, pemilihan langsung, antara lain ya. Dalam Islam ada namanya ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli. Pemimpin itu dipilih oleh satu lembaga, itu. Lembaga yang diwakili oleh orang-orang yang dianggap paling mulia, paling bersih, paling suci, paling jujur, paling pinter, paling cerdas. Gitu. Di sini, ini adanya di Dewan Syuro, tempat musyawarah. Gitu. Ada Dewan Syuro, ada ini. Ini sini Pak. Gitu. Ini orang-orang yang dianggap punya kompetensi memilih orang yang terbaik untuk diserahi amanah. Bisa tangkap ya? Dulu, Ahlul Halli Waqdi itu namanya MPR. Jadi Undang-Undang Dasar yang lama itu produk dari hasil diskusi para ulama Islam. Itu dulu. Lama-lama karena prakteknya di zaman Orde Baru dan sebagainya terjadi pergeseran dalam demokrasi, maka dirubah menjadi model American style. Gaya Amerika. Pilih langsung. Gitu. Begitu pula semua sampai tingkat RT, RW. Gitu. Bisa tahu ya? Karena itu ada debat, ada macam-macam. Karena dipilih langsung, dia mesti membiayai rakyatnya. Calon yang akan memimpin. Butuh biaya besar. Biaya tidak sedikit.
Akibatnya gimana? Puluhan triliun. Itu hanya untuk pemilu 2 hari aja. Pilkada kemarin. Besar sekali, Pak. Itu puluhan triliun itu kalau buat makan orang se-Indonesia udah cukup kenyang tuh. Jadi udah mesti mikir lebih efisien lagi. Jadi yang Bapak alami sekarang ini model Barat. Bukan model Islam. Kedengeran? Mau jadi RW mesti punya visi misi dia di depan gitu. Dari sudut ini bagus memang. Gitu. Jadi orang tahu kemana arahnya kalau dia mimpin gitu. Nah kalau dalam sini ahlul hali wa aqdi itu sudah tahu. Nih, ahlul hali wa aqdi tahu. Ini orang punya wawasan. Dia bisa panggil tuh orang yang menurut dia punya potensi kepemimpinan yang bagus. Kamu kalau jadi pemimpin apa? Gitu. Bisa. Nanti dari situ dia akan memutuskan orang ini yang paling berat. Gitu ya. Dewan Syuro dan lain-lain. Gitu Pak. Masih ada? Ada mic kasih. Bentar. Singkat, cepat. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bu, Pak, mau nanya. Sekarang ini yang katanya ada 2,5% pajak itu. Terus hasil bumi Indonesia itu kan surga di dunia istilahnya. Kok nggak pernah diomong Pak, kemana larinya Pak? Kenapa rakyat aja yang ditekan-tekan? Ya, oke. Ya, Udah, bisa tangkap. baik. Ya, Soal pajak ini. ya. Gini, saya tidak mewakili pemerintah. PPN 12% itu kalau ditanya jangan ke saya nanyanya. Nanyanya ke pemerintah. Ke dapat Kementerian Keuangan, tuh, Menko Perekonomian, nanya ke situ. Kalau saya ditanya, nanti jawabannya tidak sesuai yang semestinya. Karena bidangnya lain nih, gitu. Bisa tangkap ya? Gitu. Yang pasti, pemimpin, kedengeran tunggu ya Bu. Ya, dengarin dulu. Yang pasti, semua pemimpin dari tingkat paling tinggi sampai paling bawah, punya kewajiban mengayomi warganya, rakyatnya, jemaahnya gitu agar sejahtera lahir batin dunia akhirat gitu. Jadi bukan cuma dunianya aja, bukan cuma makmur secara ekonomi aja, tapi juga kebutuhan batinnya mesti dicumponin. Kebutuhan rohaninya mesti dipenuhi, ibadahnya mesti lancar. Fasilitas ibadah mesti disediakan dengan baik, gitu Ibu ya. Kalau PPN 12%, pemerintah yang jawab. Iya, Bu. Jadi pertanyaan harus kaitan dengan materi pelajaran. Kaitan dengan materi hari ini, materi yang kemarin, ya hal-hal lain kaitan dengan pelajaran agama kita. Kita akhiri dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khalisna min alamil faqri wa dhulli wa asimna min al bala wal waba wal fahsya
wal mihna ma dhahara minha wa ma batan wa min buldanil muslimina 'ammah wa min baladina Indonesia khassa wa min baladina Indonesia khassa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.